untuk video ini dan juga di pin di chat box. Oke, Pak Bambang, kita lanjutkan ya diskusi kita ya. Betul. Kita lanjutkan sekarang, kita berikan waktu kepada Pak Basar dari SMA Plus PGRI Cibinong. Waktu dan tempat Pak Basar, kami persilahkan. Pak Ferdi udah join pakai Pak Ferdi. Pak Ferdi udah join. Ya, nanti Pak Ferdi gongnya terakhir. Hadir. Ya, gong. Selamat datang Pak Ferdi. Selamat datang teman dokter UNJ. Blua. Ya, Pak Ferdi selamat. Aduh, teman kelas saya ini bagaimana ini? Bu Dirjen yang saya hormati, saya mewakili laku sekolah PGRI seluruh Indonesia ini jumlahnya ribuan ya. Kemudian terutama TK, kemudian SD, kemudian sekolah menengah, SMP, SMA itu sekitar 800-700 ya, jadi ribuan termasuk 60 perguruan tinggi. Kondisinya memang sangat variatif, Ibu Dirjen, dari mulai kata orang Sunda itu yang elit sampai kepada yang elit ya. Ada yang sama sekali tidak memungut, nah itu namanya sekolah elit. Nah, ada yang sudah mahal, itu namanya sekolah elit, begitu Bu Dirjen. Nah, saya menanggapi dari presentasi Ibu tadi, pertama berkaitan yang 30% tadi peluang. Itu sekaliannya potensi untuk menjadi jatah yang berprestasi. Begini Bu, kalau saya lihat tangkap ini dulu, sepertinya ya, yaitu hampir kembali kepada asal dulu bahwa kita memberi peluang yang besar itu untuk yang berprestasi ini. Sedangkan niat awal kita dari dulu, saya pernah menyampaikan ini juga di Komisi 10 dulu itu, bahwa niat zonasi ini menurut saya benar-benar itu bagus sekali supaya kita menghilangkan kastanisasi di sekolah. Itu dari awal kita sudah begitu, memang sulit. Saya paham dengan Ibu Dirjen tadi, begitu susah untuk, tapi ini untuk jangka waktu tertentu. Nanti kemudian baru jangka panjang. Sekarang DKI sudah mulai kelihatan dia berpencaranya. Nah, sebetulnya begitu. Ya, niatnya sudah bagus dari Pak Muhajir dulu itu. Kita betul-betul adil. Saya ingin memberikan kita berpikir. Mari kita buka Pak Indra. Permohonan pendirian sebuah sekolah negeri. Coba kita lihat. Kenapa didirikan SMA di Duren Sawit itu? Pasti pertimbangannya adalah untuk menampung anak-anak lulusan SMP, MTS yang ada di lingkungan itu. Itu dasar pertama. Kita nggak bisa lari dari asbabun nuzulnya. Didirikannya sekolah situ pasti diizinkan karena dihitung bahwa daerah itu untuk menampung anak-anak yang lulusan SMP yang tidak tertampung, belum ada SMA-nya, maka itu yang menjadi rekomendasi untuk mendirikan sekolah baru. Jadi sekolah baru itu didirikan dengan tujuan memberi peluang kepada masyarakat sekitarnya untuk sekolah. Itu dulu poinnya. Nah, yang kedua, yang perlu saya tanggapi juga, kalau kita beri 30% peluang untuk yang berprestasi. Ibu tadi menyampaikan, kalau begitu aktiflah lomba-lomba di tingkat daerah. Bu, saya yakin guru-guru akan kembali lagi seperti UN itu. Masing-masing sekolah akan berlomba lagi, hanya ngajar anak-anak untuk menang di lomba-lomba tadi. Saya yakin Bu, saya orang lapangan Bu. Ya dong, akhirnya guru terpancing lagi. Ya, kemarin itu sekolah tetangga kita masuk ada 20 masuk misalnya sebagai apa itu dapat olimpiade, sekolah lain juga akhirnya mereka lomba-lomba lagi, sudah nggak ingat lagi dengan tujuan yang awal semula. Jadi menurut saya kita memberikan peluang yang banyak untuk siswa berprestasi ini, akhirnya itu menggerogoti niat kita awal kemarin itu. Bahwa sekolah ini tidak ada lagi kastanisasi, anak-anak hebat itu muncul di sekolah mana saja. Nah, jadi kalau dulu itu banyak sekali kelemahannya yang saya lihat dulu itu memang ya bayangkanlah untuk SMA 8 itu di sekolahnya di Tanjung Duren, orang dari Cililitan yang sekolah berprestasi dia hebat itu sekolahnya sana macet juga pengaruhnya. Nah, jadi menurut saya mari kita kembali kepada konsep awal, asbabun nuzul berdirinya sebuah sekolah itu untuk masyarakat lingkungannya. Jadi 5% menurut awalnya itu sebenarnya itu sudah
sudah tepat. Nah sekarang kita beri peluang lagi 30%. Kita kasih lagi lomba-lomba begitu. Saya yakin, percaya nanti masing-masing sekolah itu akan dan ingat, untuk lomba itu tidak mungkin seluruh anak ikut lomba-lomba, enggak mungkin itu. Akhirnya tadi sekolah itu berlomba-lomba berapa yang menjadi juara. Nah akhirnya sekolah itu sibuk dengan latihan-latihan soal. Itu tanggapan saya tentang yang 30% dulu. Nah yang kedua kita lihat juga dulu itu bahwa misalnya kita lihat ketimpangannya. Tadi bicara keadilan ya, Ibu udah bagus sekali kita bagaimana menjatuh supaya adil itu memang tidak gampang. Dulu itu sekolah-sekolah hebat sama sekolah negeri itu gratis. Nah bayangkan di sekolah gratis negeri itu orang-orang hebat masuk ke situ. Orang miskin anaknya sudah tidak punya uang harus masuk sekolah swasta. Dia milih lagi swasta yang bagus, mahal tuh. Nah, itu luar biasa ketimpangannya itu ya. Masuk SMA 8 Jakarta anak itu bisa gratis, kemudian masuk swasta yang bagus orang miskin dia harus bayar mahal. Nah ini memang kerjaan yang tidak gampang, tapi memang kita kembali sebetulnya mari kita berpikir secara kepentingan nasional jangka panjang. Menurut saya ya terlalu besarlah peluangnya kalau dikasih 30%. Apalagi tadi diiming-iming dengan ada suatu ini Bu, sekolah itu kadang-kadang juga tidak tertarik untuk mengikuti anak-anak itu lomba karena ini dana lagi. Insting kepala sekolah itu nggak mau ngeluar duit itu. Nah itu bisa lagi nanti ada yang hobinya tadi cari juara, dia apapun dia nggak peduli lagi pelajaran yang lain, etika karakter sudah nggak dipedulikan, khusus bagaimana anaknya menjadi juara Olimpiade. Nah yang tidak tertarik dengan itu dia nggak mau keluar uang, tidak ngiri. Nah ini Bu kira-kira oleh-oleh dari lapangan yang saya berada di situ ya. Nah sekarang kebetulan gabung dengan di BMPS, itu ada senior saya ya toh, kemudian Pak Badawi ya, senior saya di Perserikatan, kemudian juga Kang Saur ya, yang ada di pada pertemuan ini. Saya kira itu tanggapan saya Mas Indra, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya tanggapi Pak Indra, ada 5 penanya ini saking banyaknya. Ya, silakan. Bu Irjen, kita berikan waktu Bu Irjen untuk disertasi nih Bu Katrin. Sudah biasa sidang, jadi saya biasa sudah. Baik, saya ingin menjelaskan sekali lagi. Terima kasih untuk masukannya dari Prof. Baduwi, Romo Darmin, Pak Basari, Pak Chandra tadi ya. Jadi pertama saya ingin jelaskan mengenai prinsip yang tadi disampaikan Prof. Baduwi. Jadi prinsip ini memang mengacu kepada bunyi PP pasal 64 ya, untuk SD, SMP, PAUD ya, prinsip PPDB itu ada di dalam pasal 64 ayat 2, 74 ayat 1, 82 ayat 1 PP 17 2010 gitu. Ya, jadi yang dimaksud di sini bahwa ini dikecualikan bukan khusus hanya untuk sekolah keagamaan, tapi sekolah-sekolah umum pun ada yang khusus untuk gender tertentu, gitu ya. Jadi dia kita memang mengutip persis ini masukan dari teman-teman Kumham pada waktu itu. Jadi persis harus mengambil PP 17 ya di dalam pasal 64, 74 dan 82. Dan di situ makna keadilan tidak hilang Romo Darmin karena dia terimplisit di dalam diskriminatif. Tidak diskriminatif itu adalah makna keadilan. Jadi intinya di situ. Artinya bukan berarti bahwa hilang makna itu secara substansi tidak. Memang itu yang dalam mekanisme harmonisasi rancangan ini masukan dari teman-teman Kumham terkait hal itu. Jadi itu yang ada bukan jadi memang kita mengacu pada PP 17. Yang kedua tadi memang sebenarnya pelibatan Pemda ini pelibatan sekolah swasta oleh Pemda sudah ada di dalam rancangan itu, sudah ada di dalam Permendikbud sebelumnya di dalam pasal 27 ayat 4 Permendikbud 44 itu juga sudah kami kutip di Permendikbud sebelum PPDB ya di yang kedua. Jadi di situ memang ya disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melibatkan sekolah swasta dalam penyaluran, sehingga maknanya adalah dalam hal zonasinya tidak cukup gitu ya, dengan jalur zonasi kan dia wajib menyalurkan. Nah ketika tidak cukup dapat melibatkan sekolah swasta gitu ya. Nah jadi memang
memaknai ini tadi ya disampaikan Om Darmin, memang kita tidak bisa memaknai pelibatan ini hanya ansih di Permendikbud 44, tapi kita punya Permendikbud 32 2018 tentang SPM. Di situ di dalam pasal 27 kalau nggak salah bahwa memang itu ya dalam pelibatan itu wajib dialokasikan pembiayaan pendidikannya dikalikan 12 yang menjadi tanggung jawab KPBD dan wajib diprioritaskan bagi anak tidak mampu. Jadi kalau pemerintah daerah ingin membiayai, maka jangan sampai ada anak tidak mampu tidak dibiayai, tapi anak yang mampu tidak dapat dibiayai seperti itu. Jadi memang di situ kita menggunakan kata prioritas ketika melibatkan sekolah swasta dalam PPDB untuk pemenuhan SPM. Jadi Permendikbud PPDB ini untuk mendukung pemerintah daerah dalam pemenuhan SPM yang diwajibkan di dalam PP 2 2017 tentang syarat pelayanan minimal gitu ya. Jadi memang harus ada alokasi APBD dan wajib diprioritaskan bagi yang tidak mampu. Nah, tentu saja kalau bagi yang mampu gitu kan, sepanjang yang tidak mampu sudah diprioritaskan, dianggarkan ada anggaran untuk yang mampu ya silahkan. Biasanya kalau yang mampu ketika dia dialokasikan ke sekolah swasta, dilihat sekolah swastanya mungkin dia tidak serap, dia akan cari sekolah swasta yang lain. Ya, jadi memang ini kita sadari kita tidak bisa memaksakan dengan kondisi APBD saat ini, maka kita membunyikan di dalam Permendikbud SPM-nya kewajibannya itu diprioritaskan untuk anak tidak mampu. Gitu ya. Jadi bukan berarti anak yang mampu tidak boleh sepanjang yang anak tidak mampu sudah diprioritaskan seperti itu prinsipnya. Jadi di situ mengenai pembiayaannya dan memang tata caranya seperti apa. Nah, tadi yang kecemasan yang disampaikan Romo Darmin ya, ini memang bisa saja dikhawatirkan, tapi tidak perlu khawatir. Kami punya LPMP di wilayah. Jika memang ingin melibatkan mekanisme sinerginya gitu ya Romo. Sekarang yang pasti pemerintah daerah tidak mungkin otoriter, walaupun memang pemerintah daerah adalah pembina teknis juga untuk sekolah swasta, itu yang diamanatkan di dalam undang-undang pemerintah daerah ya, di lampiran konkuren. Jadi LPMP udah nggak ada lagi Bu, balai besar. Belum disahkan LPMP Pak. nggak ada lagi. Belum disahkan Pak. Secara regulasi namanya masih LPMP Pak. Ya, nah, jadi insya Allah tidak sih kami, karena bayangan kami tidak mungkin lah mekanisme otoriter itu dilakukan oleh teman-teman pemerintah daerah ya. Mereka juga tahu mereka tidak memiliki daya paksa yang kuat. Oleh karena itu memang sinergi yang tadi disampaikan, salah satunya Bu Kadistik tidak hadir ya, DKI ya, itu juga sudah mulai menginisiasi untuk berkoordinasi dengan beberapa sekolah swasta yang mereka pandang juga cukup baik dan bersedia untuk ikut dilibatkan. Dan nah, bagaimana sekolah swasta yang belum siap itu tadi yang saya sampaikan, kalau memang belum siap tidak mungkin, karena pada prinsipnya kalau dilibatkan anak nggak mungkin dipaksa itu. Jadi gini, mengapa melibatkan sekolah swasta itu hanya kewajiban pemerintah daerah untuk memperluas akses, tapi pilihan tetap kembali kepada anak yang bersangkutan. Jadi kalau pemerintah daerahnya sudah memperluas akses tidak ingin digunakan oleh masyarakat, silakan, itu hak yang bersangkutan, karena tidak mungkin dipaksa sekolah di situ. Tapi kewajiban pemerintah daerah memperluas akses itu wajib di situ. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi walaupun sekolah swastanya siap, tapi anaknya juga tidak mau, itu juga mau Pak. Karena mungkin entah jarak, entah kualitas sekolahnya dan pertimbangan lainnya. Jadi intinya pemerintah daerah memperluas aksesnya seperti itu. Nah, lalu di dalam sehingga tadi di dalam BOS sekali lagi ya, mengenai pendataan ulang ya, pendaftaran ulang memang sudah jelas karena itu sudah dialokasikan di komponen BOS, maka semua sekolah penerima BOS tentu saja diharapkan sama dengan sekolah negeri ya, untuk pendataan ulang saja kan hanya menyampaikan bahwa saya akan mendaftar kembali, tidak dibagi biaya ya. Cukup biayanya itu mungkin komponennya dimasukkan ke, kalau untuk swasta bisa ke uang gedung atau uang SPP. Lalu yang disampaikan mengenai jadi untuk yang yayasan, undang-undang yayasan, terima kasih masukannya, nanti bisa kami sampaikan untuk mengenai masukan ini. Tapi pada intinya kalau undang-undang yayasan pun tidak dimasukkan, bukan berarti pemerintah sekolah yayasan tidak patuh pada undang-undang itu gitu ya. Karena mengenai pembiayaan bukan di undang-undang yayasannya ya, untuk pembiayaannya ada di PP 48 2008 tentang sekolah swasta, pengaturannya di situ. Lalu mengenai tadi ya, mengenai tujuan itu juga masukan dari teman-teman Kumham, mengapa
dicoret ya, karena memang itu sebenarnya ansih berlaku untuk seluruh regulasi Kementerian Teknis, karena pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Pemerintah Daerah sudah mengamanatkan setiap kebijakan daerah ya harus berdasarkan MSPK Kementerian Teknis terkait, diantaranya adalah regulasi Permendikbud untuk pendidikan. Jadi itu otomatis, jadi tidak perlu dimasukkan, itu saran dari teman-teman Kumham, karena otomatis semua kebijakan daerah berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Pemerintah Daerah memang harus mematuhi semua regulasi terkait Permendikbud. Dan juga di dalam pasal 44 sudah kita masukkan pemerintah daerah berpedoman dalam kebijakan PPDB dalam juknisnya ya, dan kemarin masukan dari Kemendagri itu juga harus dituangkan dalam peraturan kepala daerah ya, bukan dalam peraturan kepala dinas, karena yang disebut peraturan karena yang bersifat mengatur itu kewenangannya hanya pada kepala daerah. Itu kemarin masukan dari teman-teman Kemendagri. Nah, jadi itu mungkin yang mengenai skenario pembiayaan sudah ada di dalam pasal 27 Permendikbud 35-nya, memang itu dikalikan 12 tentang pembiayaannya. Nah, jadi sebesar berapa tentu saja yang menentukan adalah sekolah swasta ya, dan juga melihat bagaimana pembebanan pada anak-anak yang lainnya. Nah, itu mungkin yang diatur di dalam Permendikbud tentang SPM, tentang pembiayaan pendidikan bagi anak-anak yang ditempatkan di sekolah swasta dalam pembentukan SPM. Pak Basari, ini sekali lagi ingin saya sampaikan mengenai prestasi dengan dihapusnya UN, kekhawatiran kita sebenarnya tidak lagi menjadi dasar, mengingat bahwa ASN nanti tidak dilaksanakan di kelas akhir gitu ya. Jadi yang saya maksud tadi lomba itu adalah lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota, bukan lomba yang diselenggarakan di tingkat di tingkat sekolah gitu ya. Tapi jadi semuanya memang yang kita mendorong pemerintah daerah yang melaksanakan lomba-lomba di tingkat kabupaten kota untuk mencari anak-anak yang berprestasi ya sesuai dengan bidang kepintaran atau bidang bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak tersebut. Nah itu, jadi bukan lomba yang di tingkat sekolah. Kalau lomba tingkat sekolah benar yang disampaikan Pak Basari tadi. Jadi memang kami menyampaikan ya, kemarin juga sudah ada sekolah-sekolah yang melaksanakan bukan di tahun 2020 tapi di tahun 2019 ya, itu melaksanakan sendiri ya sebelum sebelum PPDB. Makanya kemarin kami atur mengenai minimal itu adalah 6 bulan sebelum PPDB. Jadi jangan sampai itu diadakan justru untuk sebagai cara ya untuk menilai kembali anak-anak yang berprestasi hanya di bidang matematika dan sains. Nah ini saat ini juga pemerintah daerah juga mencoba untuk melakukan ujian lagi gitu kan. Tapi dalam Permendikbud ini tegas ya tidak ada ujian untuk masuk PPDB. Ya. Tapi kalau untuk pemetaan silahkan, tapi tidak untuk dalam rangka PPDB. Karena sekali lagi ya karena nanti yang diuji hanya anak-anak yang bukan di segala bidang kepintaran. Ya. Justru ini yang mengeksklusifkan. Sekali lagi kita tidak ingin mengeksklusifkan anak-anak kita untuk dapat mendapatkan hak dasarnya mendapatkan pendidikan. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan mengenai beberapa masukan dan pertanyaan yang disampaikan. Semoga dapat menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Irjen. Saya ada pertanyaan satu nih buat Bu Irjen. Saya boleh bertanya, ya. Pak Indra? Sebentar Pak ya, sebentar. Nanti kita ini. Pertanyaan saya Bu Irjen. Kalau kita bicara sekolah swasta, itu kan memang ada dua macam. Satu, sekolah swasta non-SPK yang tidak dikecualikan dari PPDB ini, tapi juga ada sekolah yang SPK, dan itu yang dikecualikan. Padahal kalau kita ngelihat sekolahnya Pak Ano nih contohnya nih, SMA Lab School, itu profilnya nggak kalah dengan sekolah SPK, tapi kan masuk yang tidak dikecualikan gitu. Apa ada dasarnya Bu? Kenapa kembali membedakan antara sekolah swasta yang non SPK dan sekolah yang SPK? Itu pertanyaan dari saya. Mungkin Pak David Chandra pertanyaan berikutnya. Silakan Pak. Saya mungkin habis Pak Chandra ya. Siap. Saya cuma ingin mempertanyakan soal kemitraan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri, atau dalam hal ini dengan Kemdikbud. Bagaimana Kemdikbud melihat sekolah negeri dengan sekolah swasta?
Karena kalau saya pikir kemitraan ini tidak jelas, maka sebenarnya kayaknya kita selalu berkompetisi gitu loh, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Nah ini menurut saya akan jelek ya, karena rohnya ini akan membuat peraturan PPDB ini menjadi seperti saling mengancam satu sama lain. Ya, nah, peraturan PPDB yang dibuat dengan mendengarkan kepala dinas ini juga saya lihat karena mereka merasa takut terancam, khawatir tidak bisa mendapatkan peserta didik baru, ya sehingga menaikkan jalur prestasi dan sebagainya. Jadi ini saya lihat ini kayak gimana ya, kayak kucing sama anjing gitu loh, Bu. Padahal kita nggak harus begini begitu. Jadi ini ada yang salah gitu. Nah, PPDB ujung-ujungnya adalah dana BOS. Jadi bagaimana merangkul sebanyak-banyaknya peserta didik baru supaya mendapatkan dana BOS yang berlimpah. Nah jadi ini saya pikir ada satu kesalahan juga, artinya kenapa dana BOS itu hanya dikaitkan dengan jumlah siswa? Kenapa tidak dikaitkan dengan kapasitas atau kapabilitas dari sekolah itu gitu loh. Sebagai contoh, saya juga mengakui misalkan sekolah kami di daerah ada yang karena lokasinya dan sebagainya sehingga dia punya peserta didiknya besar sekali. Jadi dana BOS-nya besar sekali. Padahal kita lihat sekolah ini tidak mampu untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas. Jadi itu sesuatu yang mubazir gitu. Nah ini mungkin harus diperpikirkan lagi dari Kemdikbud supaya kita tuh kayak tidak masing-masing mau berebut tulang begitu. Dan akibatnya ini sangat merugikan dari pendidikan Indonesia secara umum, secara keseluruhan. Padahal kita sama-sama punya niat yang sama bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Tapi pada kenyataannya di lapangan, kita kayak berebut tulang begitu masing-masing. Oleh karena dana BOS ini. Nah itu yang saya coba sampaikan. Terima kasih. Ya. Oke. Lanjut, Ki Saur. Ya. Boleh ya Pak Indra nanti. Pak sambil share screen ya, Pak ya. Boleh Pak ya. Silakan Ki Saur. Ya. Saya menanggapin Bu Katrin, izin Bu Katrin menyampaikan ini. Bisa disampaikan, bisa kelihatan ya Pak Indra ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Asalnya saya ingin menyampaikan melihat bulan di tengah malam ditemani Katrin, izinkan menyampaikan salam sebelum mulai materi ini. Banyaklah kabut di malam hari, kabutnya sampai ke Payakumbuh. Sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia, salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu narasumber Ngopi Seksi yang hari ini kembali dipandu Pak Bambang dan Pak Indra Harismaji. Izin kami menyapa pertama kali Bu Katrin yang baik hati. Di sini ada Pak Prof Badawi, senior kami, Pak David Romo Darmin, Pak Basarudin yang sudah sedari tadi sangat ingin menanggapi materi yang sudah lama Bu Katrin terpendam di dalam hati. Disampaikan dengan sangat berapi-api. Insya Allah nanti komnya dari Komisi 10 DPR RI sudah hadir Pak Perdi. Tidak sembarang orang mengail di bawah pohon mede. Tidak sembarang dan susah mengatakan adil kalau sudah bicara PPDB. Tidak sembarang orang mengail di bawah pohon mede. Tidak sembarang orang akan dipanggil. Bu Katrin kita ini adalah memang ahli PPDB. Kita berikan Bu Katrin, baju batik berambut hitam lengkap dengan kacamata minusnya. Penjelasan Bu Katrin cantik, isi mendalam, memang Bu Katrin luar biasa. Bu Katrin, izin saya menyampaikan sesuai dengan Ngopi Seksi, ngobrol seputar kebijakan edukasi, izin kami mengajak diskusi. Tidak bermaksud Bu Katrin mengapolasi, apalagi mau intervensi. Dan tidak juga bermaksud klarifikasi, tapi kami hanya ingin berbagi bahwasanya Permendikbud ini sebagai sebuah regulasi, aturan PPDB ini banyak interpretasi. Khususnya pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Kami khawatir sekali banyak yang salah persepsi.
Itulah sebabnya kami senang sekali diajak Pak Indra Harismaji berdiskusi. Insya Allah besok nanti akhirnya kami ingin menyampaikan sebuah rekomendasi. Semoga Bu Katrin tidak alergi. Izinkan kami menyampaikan presentasi ini. Bu Katrin dan Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menyampaikan sedikit ya Pak Indra ya. Permendikbud kita yang kita bicarakan ini nomor 1 tahun 2021. Izinkan saya dari kacamata saya mengapresiasi teman-teman saya tadi semuanya. Bu Katrin, kami di sini sebenarnya adalah barang-barang dari organisasi sekolah swasta. Senior saya tadi Pak Badawi, kemudian Pak Chandra, Pak David Chandra Romo, kemudian Pak Mas Tayyip. Ini semuanya kita bersama-sama. Jadi saya mungkin hanya cepat saja di saat ini, Bu Katrin. Saya ini hanya menyampaikan, Pak Indra izin. Karena Pak Indra pertanyaannya nggak menggelitik, apakah adil untuk semua? Saya tadi malam bermimpi, saya minta kepada Albert Einstein, Pak, nanyanya gitu Pak ya. Pertama, karena kita ini berhubungan dengan Bu Katrin, Bapak Ibu izin Bu Katrin saya mengambil mengapa Permendikbud ini ditetapkan. Kalau saya tidak salah, kalau bahasanya Kiai itu ada hasbab nuzulnya, kalau bahasa hukumnya ini ada konsiderannya. Konsiderannya tadi Romo yang disampaikan Romo sebenarnya konsiderannya itu adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana Undang-Undang Dasar 45. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca ini, izin saya membaca dari sini sisi pandang ini, berarti kenapa Permendikbud ini supaya warga itu berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, hanya dibuat Permendikbud ini. Itu yang kalau saya tidak salah Pak Kiai. Itu tadi Romo, ada kenapa ini Permendikbud keluar. Oleh karena itu, saya ingin katakan, oke, tadi sudah disampaikan Pak Mas Tayyip tentang menjelaskan kehidupan bangsa. Oke, ini saya jelaskan saja. Ini juga sudah tepat saja. Ini sudah hafal semuanya Bapak Ibu. Karena yang kita hadapi adalah Ibu Katrin yang sudah sangat hafal tentang sistem pendidikan ini. Saya langsung di bagian berikutnya saja. Bu Katrin ingin saya menyampaikan langsung kebijakan pemerintah yang bidang pendidikan ini. Nah, kami percaya bahwasanya kebijakan yang disampaikanlah tentulah mengacu kepada peraturan undang-undangan yang di atasnya. Oleh karena itu, izin kita hari ini bicara Permendikbud nomor 1 ini, bagian PPDB ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya kesempatan ini sebagai berikut. Apa acuan pertanyaannya? Acuan seleksi PPDB selama ini, Pak Indra, coba kita melihat ke belakang Pak Indra, sedikit ya, saya ingin sampaikan. Ternyata selama ini itu banyak yang aneh-aneh Bapak Ibu, itu berdasarkan banyak sekali, pernah berdasarkan prestasi, sehingga itu pernah terjadi siswa yang relatif nilai tinggi, sekolah favorit dan macam. Dan ini sudah berlalu sesungguhnya. Jadi berlomba-lomba orang mengejar prestasi, pintar dan kaya itu dari sekolah negeri. Sehingga di sekolah swastanya terjadilah yang siswanya rendah, siswanya sisa dan seterusnya. Ini saya pikir sudah jadi rahasia umum beberapa tahun yang lalu. Dan hari beberapa tahun belakangan ini mudah-mudahan ini bisa teratasi. Jadi kalau prestasi. Nah kemudian pernah ini kalau berdasarkan usia maka yang paling tua ada di negeri. Berarti yang masih muda-muda di swasta sehingga ada anekdot ini Pak Bambang, Pak Indra kemarin. Kalau tua-tua aja ya kan nggak usah naik kelas dulu nanti langsung SMA-nya masuk negeri. Begitu kemarin itu. Itu apanya isunya. Jadi joknya begitu. Nah kemudian yang lagi ramai itulah tentunya kita sama-sama yakni kita berdasarkan donasi ini, yang ini banyak komentar macam-macam. Ini prestasinya ada yang komentar Bu Katrin jadi kurang karena yang penting dekat rumah, di dekat sekolah negeri kita jadi sekolah di situ. Padahal sebenarnya Pak Indra, Bapak Ibu yang lain, saya senang sekali kalau sama Bu Katrin, Pak Saur sekolah favorit itu tidak pernah dibuat pemerintah. Itu kan sebenarnya itu kan masyarakat yang memutuskan itu favorit atau tidak. Sehingga pemerintah memang mengurangi bagaimana supaya tidak sekolah favorit itu. Jadi intinya kita setuju yang itu. Nah, sekarang bagaimana ketentuan yang sekarang PPDB 2001 ini? Ternyata tentulah ini adalah gabungan semua-semuanya. Yakni semuanya digabungkan. Dikatakan Pak Romo, jadi objektif, transparan dan akuntabel saya lewatkan saja. Romo ini ada di Permendikbud ini kombinasi. Jadi kombinasi semuanya. Kalau yang selama ini prestasi dan sebagainya, yakni izin saya Bu Katrin mengutip dari yang ada di pasalnya, yakni donasi. Itu saya mulai dari kalau di SD itu 70%, 50% dan 50%, mohon maaf kalau salah. Kemudian
afirmasinya itu di atas 70%, kemudian perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. Nah ini saya melihat fleksibel. Pak Indra, saya setuju bisa 10%, tapi bisa di bawah 10% Pak Indra. Jadi kalau zona ini kan kalimatnya minimal 70, berarti kalau minimal 70 bisa di atasnya Pak. Yang minimal 50 berarti bisa di atasnya gitu loh Pak Indra. Jadi ini memang ini ketentuan ini nanti mungkin saya mohon maaf Bu Katrin kalau saya salah membaca begitu. Artinya saya melihat diberikan kewenangan di daerah itu bisa berbeda-beda Pak. Jadi jalur prestasi itu tidak mesti 30%, bisa di bawahnya bisa tergantung situasi. Saya melihat dari kacamata Bu Katrin tadi saya pikir sudah menjawab sehingga tidak ada lagi. Kalau kita lihat mungkin ini cukup baik ya. Kalau saya melihatnya Bu Katrin ini bisa mengatasi masalah yang sama ini. Namun demikian, bagaimana dampaknya? Ini Bu Katrin, izinkan saya menyampaikan dampaknya. Ini walaupun belum terjadi, ini jadi belum tentu terjadi. Dugaan kami, Bu Katrin, bola itu sekarang ada di tangan pemerintah daerah. Jadi pemerintah kabupaten kota dan pemerintah dari provinsi. Jadi bupati, wali kota, dan gubernur. Kita melihat karena saya melihat Bapak Ibu, Bu Katrin itu dilemparkan bagaimana Pemda yang akan memutuskan pemerintah daerah. Ini kita khawatirkan tadi. Nah, oleh karena itu, contoh pasal 16 itu Pemda dapat melibatkan sekolah. Jadi kalimatnya Pemda. Ketentuan bagaimana di daerah itu Pemda. Jadi ini kewenangannya itu adalah di Pemda. Pemda ini saya ulangin Bapak Ibu, itu PPDB ini Permendikbud ini sekarang bolanya sudah sampai di pemerintah daerah. Di pemerintah daerah gitu. Nah, kalimat melibatkan seterusnya saya pikir kita sudah dijelaskan oleh Bu Katrin, saya tidak ulangi lagi, hanya menggarisbawahi yang pemerintah daerah tadi. Demikian juga yang pasal 17, bagaimana jalur zonasi ini juga adalah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Lagi-lagi pemerintah daerah yang punya kewenangan luar biasa. Nah, oleh karena itu, ini kita lihat pasal 20, bagaimana wilayah zonasi itu, bagaimana sebaran sekolahnya, data semuanya, segala macamnya itu, Anda, Pak Bambang, dan Bapak Ibu yang lain, semuanya adalah kewenangannya adalah di pemerintah daerah. Saya harus katakan itu pemerintah daerah. Mohon maaf Bu, Katrin kalau saya salah menyampaikan. Nah, oleh karena itu, jadi sekarang mohon penakaran yang tadi sudah dibahas saya lanjutkan saja. Jadi Pak David sama Roman tadi yang mempertanyakan, apakah bagaimana kita ini sekarang swasta ikut atau tidak? Itu juga jawabannya adalah tergantung daerah, pemerintah daerahnya. Tadi sudah disampaikan Bu Katrin. Jadi lagi-lagi adalah tergantung pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu, bagaimana penyaluran siswa? Jadi nanti penyaluran siswa di luar zonasi ternyata nanti sudah tidak ketampung Bu Katrin. Itu nanti juga swasta itu adalah pemerintah daerah yang memutuskan dan kita dapat dilibatkan atau tidak. Itu kalimat yang Bu Katrin tadi. Bu Katrin, yang ini perlu kami sampaikan. Pengalaman tahun lalu, saya sebut saja daerahnya, di Jawa Tengah dan di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat sampai hari ini Bu Katrin mereka masih menggugat di pengadilan. Yakni begitu dibuka tadi yang Pak Barusun katakan tadi Bu Katrin, misalnya dibuka pendaftaran sesi 1, gelombang 1 udah ketemu, gelombang 2 udah ketemu, ternyata setelah dibuka sesi 1 itu ternyata nggak penuh Bu Katrin. Beberapa sekolah negeri itu nggak penuh. Dibukalah gelombang kedua. Nah setelah buka gelombang kedua dianggap sudah selesai. Maka swasta menerimalah di gelombang ketiga ini. Ternyata setelah swasta menerima Bu Katrin, dari situ udah nerima buku, udah macam-macam lah, sudah menerima baju sekolah dan seterusnya. Ternyata negeri buka gelombang ketiga Bu, itu dipersoalkan. Sehingga yang sudah daftar di swasta, di Katolik, di Kristen, Muhammadiyah, ya, NU, Taman Susu semuanya balik lagi rame-rame bedol besok ke negeri Bu. Itu kemarin sehingga teman-teman swasta di Sumatera Barat itu sampai ke pengadilan. Kalau di Jawa Tengah kita kemarin bisa bermusyawarah melalui Pak Jumeri ya, Pak ini sih. Jadi kita jelaskan. Itu yang kita masukkan Bu, sebenarnya dampak daripada pembukaan gelombang itu. Nah berikutnya ini jadi saya pikir daya tampung Bu. Saya pikir kita senang sekali. Ini yang sering kita sampaikan di negeri itu ada rombongan belajarnya berapa. Ini sudah ada aturan mainnya. Bahkan tahun 2017 yang lalu Bu, catatan saya itu mungkin terakhir aja ya. Pak Enda, sekarang isunya Permendikbud ini isunya adalah akan terhilangkannya sekolah favorit dan sekolah tidak favorit untuk negeri. Saya pikir ini kita semuanya sepakat dan saya pikir ini akhirnya kita bisa semuanya sekolah itu harus bermutu. Saya pikir ini kita senang sekali.
Mudah-mudahan ini tercapai tujuannya Bu Katrin. Saya senang sekali untuk ini. Nah, saya pikir itu. Nah, tetapi Bu Katrin, untuk ke sekolah swasta dan negeri, ujungnya Bu Katrin, mohon maaf, Pak Basarudin, Romo, mohon maaf senior saya Pak Badowi, ya, Romo dan Pak David Chandra, kita terbuka saja. Ujungnya adalah isu daya tampung sesungguhnya. Daya tampung berapa negeri dan swasta. Sebenarnya di sini ujungnya Bu, isu ini. Arahnya ke sana sebenarnya. Nah, kemudian dulu dalam 2017 Bu, kan kita membuat aturan main kita tuh tidak batasi, ada rombongannya seperti kita sebutkan sedikit 20 seterusnya. Ini saya kira Ibu sudah hafal ini ya, jumlah rombongan. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya pernah bersimulasi begini Bu Katrin. Boleh misalnya untuk SMP, mohon maaf ini paling atas Pak Indra. Misalnya SD kelas terakhir itu 80.000. Nah, daya tampung SMP-nya itu negeri berapa di kabupaten itu? Misalnya di Kabupaten Bekasi gitu loh Bu. Jadi kemudian inilah duduk bersama, sudah diatur. Sebenarnya itu aja kalau kami boleh usul Bu. Selesai. Demikian juga kalau misalnya kalau SMP ke SMA itu mungkin agak banyak ya. Tapi kalau dari SD ke SMP kan agak gampang kita menghitungnya. Sehingga di sini duduk bersama, dikasih kuotanya berapa di negeri dan berapa di swasta. Sebenarnya kita ujungnya ke sini mungkin teman-teman Romo ya, Prof Badowi ya, Pak Basarudin dan Pak David. Saya pikir kan kita ujungnya ke sini sebenarnya. Kita duduk bareng kita bicarakan ini. Nah, oke, ini sudah kemarin. Nah, Bu Katrin, saya lagi-lagi tidak malu mengatakan Bu Katrin, bahwasanya swasta dan negeri itu saya sering-sering di mana-mana saya sebutkan ada 3 papannya. Papan bawah, papan atas, dan papan sejajar Bu Katrin. Mohon maaf sekali, yang di atas negeri itu harus kami katakan cari yang paling bagus itu di swasta, yang paling parah di swasta Bu Katrin. Nah jadi mohon izin kalau boleh jangan hanya lihat yang di atas gitu Pak Indra. Jadi kalau hanya lihat yang di atas itu benar, itu miliaran ada yang masuk di sekolah yang swasta yang favorit yang luar biasa. Bahkan TK itu hampir ratusan juta, itu kami setuju Bu, Bapak Ibu. Tapi yang di bawah negeri ini banyak banget. Sayangnya kalau kita pikon sampelnya Bu Katrin, mohon izin sekali Bu Katrin, bolehkah kami usul kalau boleh sampelnya itu terwakilah semuanya sehingga dampaknya itu tidak hanya dilihat kacamatanya swasta yang teman-teman yang di atas negeri saja, tapi yang di bawah negeri ini Bu Katrin yang terdampak. Saya pikir itu kacamata kita. Kalau teman-teman kepala dinas melihatnya hanya di atas negeri, itu perbandingannya pasti nggak akan ketemu. Tapi kalau di bawah negeri saya pikir ini mungkin Bu Katrin kita masih bisa apple to apple lah gitu ya. Di sini persoalannya di kacamata ini. Oleh karena itu sebagai terakhir izin saya mengkutip dulu kita teman-teman swasta Bu Katrin diterima Pak Menteri. Di sini hadir juga Prof Badowi dulu hadir ya, Romo juga, kemudian Pak Basudin dan Pak David. Kita senang sekali ada rekamannya Bu Katrin. Saya bukan Menteri Sekolah Negeri, saya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita senang sekali kalimat ini. Oleh karena itu kita menjadi sangat bersemangat Bu Katrin, manakala ada peraturan kalau kita lihat itu. Dan terakhir sering Pak Menteri mengatakan Bu Katrin, kalau ada membuat suatu kebijakan, Pak Menteri, bolehkah kita mendapatkan dulu di simulasi dampaknya apa terhadap sekolah swasta, gitu Bu. Dampaknya apa sama kami? Nah izin Bu, kami senang sekali kalau kepala dinas yang diajak, tapi kalau kami juga diajak, saya pikir kami juga bisa memberikan warna yang berbeda mungkin Bu Katrin. Mungkin itu yang akan datang Prof Badowi, jadi kita punya catatan di lapangan gitu ya. Nah, oleh karena itu sebagai penghujung, konsideran dari Permendikbud ini Bu Katrin, substansinya adalah Permendikbud ini dibuat supaya bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, maka izinkan saya merekomendasikan jawabannya sebenarnya Bu Katrin, bagaimana kalau kita bareng-bareng ini sekolahnya ini supaya jadi PR besar kita adalah semuanya bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan negeri dan swasta sehingga swasta ini tidak ada tingkat-tingkatan lagi. Kalau semuanya sudah bermutu Bu, saya pikir kita nggak akan bicara lagi bagaimana cara PBDB-nya. Oh semuanya sudah bermutu gitu ya. Nah saya pikir itu mungkin PR besar ke depan. Ini saya pikir PR besar masih jauh lah. Nah tapi kalau PR pendek kita dengan usulkan Romo tadi Bu Katrin, di pasal 44 Bu Katrin, bolehkah kami selipkan tambahkan pertanyaan? Jadi pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB berpedoman pada ketentuan dalam peraturan menteri ini. Jadi nanti bagaimana dia mengikutkan sekolah swasta, bagaimana menetapkan zonasi, bagaimana dia menentukan kuota dan seterusnya itu bolehkah sebelum tuntutan mereka
Bu Katrin yang baik hati, kami dilibatkan penyelenggara swasta itu sehingga kita bisa duduk bareng sebagaimana tadi saya contohkan yang di Bekasi tadi. Misalnya SD-nya muridnya kelas 6-nya 60.000, 80.000, berapa negeri, berapa swasta sehingga kita bareng-bareng. Jadi semuanya sorak-sorak bergembira Bu Katrin. Itu mungkin sebagai rekomendasi kami yang hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Katrin, dan tentulah ini perlu sosialisasi. Kalau boleh Bu Katrin, sosialisasi dengan dinas provinsi, kabupaten, kota, bersama penyelenggara itu boleh dilaksanakan bersama dengan kami penyelenggara swasta. Saya yakin yang hadir di ruangan ini insya Allah mewakili sekolah-sekolah yang besar-besar. Bu Katrin, kita bisa duduk bersama sebelum keluar peraturan PPDB yang baru Pak Indra. Kemudian Pak Indra ngopi seksi yang akan datang, diajak dari dinas-dinas bareng-bareng sebagai mengelaborasi, melaksanakan ketentuan PPDB ini, Pak Indra. Karena rencananya begitu, Pak. Norma yang disampaikan Bu Katrin saya pikir sudah bagus secara norma. Tapi yang saya khawatirkan adalah interpretasi dinas-dinas ini, Pak Indra, bagaimana melaksanakan donasi itu. Karena kan nggak ditentukan di sini, Pak. Gitu, Pak. Beberapa saja. Itu mungkin Bu Katrin permintaan kami. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bu Katrin. Sekali lagi terima kasih. Dan saya kembalikan kepada Pak Indra untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan kepada Pak Indra. Siap. Terima kasih. Bisa. Mantap nih Pak Bambang. Tapi ya mantap. Simulasikan dulu, sosialisasikan dulu. Ya. Silakan. Boleh saya jawab? Baik. Jadi mengapa tadi dari Pak Indra, mengapa SPK dan non-SPK dibedakan? Karena tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa tentu saja kita harus ketika melibatkan SPK adalah kemampuan APBD yang harus membiayai di SPK, Pak. Ya, jadi ini mengapa kita hanya melibatkan yang non-SPK sehingga yang SPK tetap dikecualikan. Karena nanti jadi beban APBD yang tidak akan sanggup. Nah ini ya, itu Pak Indra mengapa, karena kita tahu pasti SPP-nya jauh lebih tinggi. Yang kedua adalah kemitraannya tidak jelas ini Pak Chandra. Ini yang saya sampaikan dari awal. Jadi keluhan bahwa ini saling berebut benar. Jadi di daerah kalau di di daerah itu keluhannya justru dari pemerintah daerah. Bu, tolong diatur sekolah swasta PPDB jangan duluan. Sekolah keagamaan juga demikian. Kami kekurangan murid kan seperti itu. Lalu saya sampaikan bahwa sebenarnya pendidikan ini bukan rebutan, saya bilang. Ya, pemerintah daerah hanya memastikan mana yang tidak tertampung di sekolah swasta, mana yang tidak tertampung di sekolah keagamaan. Disitulah intervensi pemerintah daerah. Harusnya saya bilang dinas itu senang kalau semua sudah tertampung di sekolah keagamaan, ya saat lebih besar yang tertampung di sekolah keagamaan maupun sekolah swasta. Kenapa? Karena tanggung jawab dinas menjadi lebih kecil dan lebih bisa fokus pada peningkatan mutu terhadap yang yang ada, saya bilang. Jadi jangan dianggap rebutan, saya bilang. Biarkan itu dibuka seluas-luasnya, gitu kan? Justru kan kalau kita punya anak sedikit lebih enak kita ngurusnya daripada punya anak banyak. Saya sampaikan demikian. Karena sebenarnya adalah pemerintah daerah, kan pemerintah tugasnya memastikan semua anak sekolah. Kalau ada yang tidak tertampung, itulah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Jangan membiarkan. Jadi biarkan mereka memilih, saya bilang. Karena itu itu adalah hak setiap warga negara untuk memilih. Nah, ketika mereka tidak tertampung, mereka tidak bisa sekolah di sekolah keagamaan, di sekolah swasta, itu pemerintah daerah wajib untuk mengintervensi, memastikan haknya terpenuhi seperti itu. Jadi saya katakan justru ini kan bagus kita bisa menutup sekolah, ya. Jumlah guru juga kita bisa batasi yang saat ini masih menjadi PR besar, APBN bisa kita kurangi bebannya untuk belanja pegawai, saya kira seperti itu. Dan beberapa daerah sudah menutup beberapa sekolah SD negeri karena sudah banyak, dan ini justru menjadi menjadi hal yang positif bagi beban negara. Itu yang saya sampaikan Pak berkali-kali. Mereka tuh mengeluhkan sama gitu, makanya meminta supaya sekolah keagamaan diatur juga PPDB-nya gitu kan. Saya bilang kenapa harus rebutan? Saya bilang kita ini nggak berbisnis, kita melaksanakan kewajiban negara untuk pemenuhan hak dasar. Nah, mudah-mudahan nanti pelan-pelan ya Pak ya, ini pemerintah daerah ini kan memang kebijakan yang sangat merubah mindset puluhan tahun ya, dan tentu saja minimal 5 tahun itu sudah minimal ya, bahwa itu akan terasa manfaatnya. Dan alhamdulillah dari masukan teman-teman dinas juga sudah terasa positifnya. Bahkan tadi Pak Saur sudah sangat menjelaskan ya,
bagaimana hal ini adalah kebijakan Pak Basar juga tadi sudah menyampaikan kebijakan yang sangat baik gitu Pak ya. Cuman memang tadi antara kesiapan ketika Pak Muhadjir dengan sangat drastis gitu kan, kaget semua pemerintah daerah ya. Ini kita ngerem pelan-pelan Pak, tapi minimal 50% terus sekolah SD juga ternyata di atas 70% juga. Jadi kita pelan-pelan karena memang Indonesia sangat luas ya. Sehingga kita tetap melakukan adjustment beberapa kebijakan. Jadi ini yang selalu kami sampaikan dalam beberapa setiap saya sosialisasi ini yang kami sampaikan ya, bahwa ketidakberebutan apapun ya, bahwa kita adalah melihat bagaimana anak kita yang tidak terpenuhi hak dasarnya yang negara harus intervensi. Lalu jadi mengenai usia juga ya, ini karena ada PP 17 2010 yang menimbulkan multitafsir, nanti kami dalam perubahan PP 17 juga menjadi PR bersama, tapi memang mengenai usia sudah kita kita ikuti dulu PP 17-nya ya, dan tapi data yang ada di DKI yang kemarin ribut juga sangat sedikit Pak, jumlahnya juga tidak sampai 10% ya, hanya hitungan 1-3% yang tadi, dan mereka ternyata ketika mengikuti bagus juga nilainya Pak. Jadi itu dipantau oleh Kadis kemarin laporannya ke saya, yang mereka usianya tua mengikuti masuk ke sekolah negeri dibuka, itu ternyata mereka nilainya juga cukup baik dan dapat mengikuti. Jadi ini alhamdulillah ya bagi anak-anak kita yang kemarin belum terjangkau ya, akhirnya terjangkau di sekolah negeri. Jadi sebenarnya kalau kita lihat masalah keadilan, sebenarnya pasal 33 yang melarang pemerintah daerah membuka rombel kelas baru gitu ya, yang sudah ada sejak Permendikbud pertama, itu justru keberpihakan kepada sekolah swasta. Ya. Nah, kata pemerintah dapat melibatkan, saya sepakat ini memang perlu perlu pemahaman kembali ke pemerintah daerah, dan kami dalam mekanisme sosialisasi saat ini Pak, besok saya ke Makassar juga untuk sosialisasi akan menyampaikan pesan Pak Saur tadi bagaimana melibatkan dalam hal melibatkan sekolah swasta, tetap harus duduk bareng dengan pengurus yayasan semua ya, bagaimana sehingga tadi bisa bersinergi dengan baik gitu. Itu yang yang kami sampaikan kemarin juga. Mengapa? Karena kalau tidak bersinergi dengan baik juga yang ada adalah masalah baru gitu ya, akan ada masalah baru dan ini tidak kita inginkan. Jadi kami memang kemarin juga ya melibatkan menyampaikan hal itu kepada pemerintah daerah. Walaupun pasal ini sebenarnya sudah ada ya di dalam Permendikbud sebelumnya, pelibatan untuk penyaluran itu ya, pemerintah daerah ya dapat melibatkan sekolah swasta itu sudah ada di pasal 27 ayat 4 kalau tidak salah di Permendikbud 44. Jadi yang sebelumnya juga yang ketiga, kebijakan yang ketiga juga demikian, Permendikbud yang kedua Jadi kedua dan ketiga juga masih ada pelibatan sekolah swasta dalam menerima penyaluran, karena kita tahu bahwa daya tampung sekolah negeri itu terbatas dan mereka kita larang untuk membuka rombel ya. Jadi mau nggak mau ya harus melibatkan sekolah swasta yang ada, dan waktu itu memang kita sarankan untuk yang penerima dana BOS dulu ya. Jadi jangan memaksa ke sekolah swasta yang bukan penerima dana BOS atau penerima TPD. Itu yang kami sampaikan supaya juga memiliki kewajiban yang sama atas hak yang sama. Lalu sehingga nanti kita berharap tidak ada lagi yang buka-buka gelombang 3 lalu rebutan ya Pak Saur ya. Itu yang kita harapkan ya, yang saya dikhawatirkan Pemudarmin juga. Jadi itu juga saya sampaikan berkali-kali. Nah ini nanti banyak laporan ke Bu Irjen tuh. Siap ya. Saya sudah sampaikan berkali-kali gitu ya. Mereka hanya senyum-senyum aja ketika saya katakan jangan berebut dong, saya bilang. Yang kita tanggung jawab kita pada yang tidak tertampung, saya bilang. Ya jadi sekolah swasta ini PR kita bersama, sekolah swasta yang kualitasnya di bawah negeri, dan ini banyaknya di daerah ya. Kalau di kota Jawa Timur ya, di Jawa Barat, Jakarta itu pasti lebih banyak ya sekolah swastanya yang lebih di atas negeri dibandingkan di daerah ya. Sehingga memang justru pelibatan sekolah swasta di daerah tuh pada daerah-daerah tertentu nggak mau melibatkan sekolah swasta kecenderungannya, karena mereka tahu masyarakatnya nggak mau. Masyarakatnya nggak mau, oleh karena itu kami larang untuk membuka rombel. Kan kami katakan Anda kan memberikan izin, jadi Anda harus mendukung untuk memfasilitasi hidupnya sekolah yang kita berikan izin, seperti itu Pak. Jadi memang itu yang selalu kami tekankan kepada pemerintah daerah, bukan memberikan izin lalu tidak memiliki tidak memiliki kendali untuk melihat kemajuan sekolah swasta. Saya bilang masa sudah diberi izin lalu dimatikan, itu kan tidak fair, kami bilang. Nah ini juga kami sampaikan juga pada waktu kasus di Jawa Timur.
Ya, nah ini yang memang perlu pemahaman sekali lagi ya dari kepada pemerintah daerah. Ini PR kita bersama, tapi insya Allah nanti dengan komunikasi dan masukan-masukan tadi luar biasa. Saya sangat mengapresiasi acara ini. Tengah kami sedang lagi proses untuk sosialisasi, sehingga masukan dari bapak-bapak semua ini sangat luar biasa untuk membantu saya untuk saya teruskan melalui mekanisme sosialisasi. Hari Senin saya ke Makassar, hari Kamis, Jumat saya di Surabaya. Mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan semua. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Irjen. Pak Ano, silakan Pak, pandangannya. Terima kasih Pak Indra. Bu Irjen, terima kasih ya waktunya. 2 jam lebih Ibu bersama kita hari ini dan luar biasa. Karena biasanya nggak datang Bu yang diundang. Ya, rekor bagi Kemendikbud. Karena materinya bukan materi kurikulum, bukan materi peta jalan. Kalau materi peta jalan mau kurikulum nggak datang. Iya, soalnya kan kalau saya nggak datang Pak Ferdi bisa marah-marah nanti saya. Baik, Pak Indra, ada Pak Ferdi juga, Pak Bambang, Pak Basyar, Romo Darmin, ada Pak Sar luar biasa, Pak David, Bu Retno, dan Bu Aulia, semuanya yang hadir. Terima kasih. Tadi sebenarnya sudah dibahas semuanya ya. Saya hanya barangkali coba ya sedikit memberikan pandangan saja, karena tadi dibahas tentang dasar hukum, tapi memang di Pergub ini belum semuanya membuat Bu Katarina, padahal ini sudah bulan Maret gitu ya, tentang peraturan setara di masing-masing daerah baik kabupaten kota maupun provinsi itu belum dibuat. Saya ingat tahun 2020 yang lalu itu juga ada sedikit masalah di sosialisasi gitu ya. Mei baru menginformasikan, sementara bulan Juni sudah mulai pelaksanaan. Nah itu menjadikan masyarakat juga bingung gitu, karena mau memilih sekolah yang maaf ya waktu itu setara dengan negeri yang lumayan sudah bagus itu sudah tutup gitu. Begitu juga tahun ini, kami di Lab School juga sudah selesai gitu PPDB-nya. Nah, tadi terkait dengan tahapan, karena tahapan itu diatur juga di Permendikbud nomor 1 2021 pasal 26 itu ya. Kebetulan kami juga tergabung di Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta di Jakarta Timur. Tadi menanyakan Ibu tentang daftar ulang, karena yang sekolah yang sudah menerima BOS itu kan nggak boleh pungutan ya pada tahapan PPDB. Nah, kalau diksi atau kata daftar ulang itu teman-teman pemahamnya ya di situ ada bayaran-bayaran yang memang harus diselesaikan ketika teman-teman calon peserta didik ini mendaftar ulang. Nah, ini barangkali yang kita juga harus terjemahkan secara bagus gitu ya, supaya nanti di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ini atau di provinsi ini kemudian tidak kemudian apakah seperti yang tadi Ibu sampaikan daftar ulang ya hanya confirm bahwa saya daftar ulang. Tapi kalau di swasta kan daftar ulang itu dengan berbagai syarat gitu, selama ini yang kemudian kami pahami gitu. Itu barangkali. Nah, mungkin langsung saja karena mungkin juga berbagi waktu. Catatan kami sosialisasi PPDB 2021 ini sebaiknya dilaksanakan di awal semester 2 di setiap daerah. Karena saya pikir ini menarik ya, masyarakat berhak tahu juga, karena kan tadi dilaksanakan secara terbuka. Kalau misalnya sekarang proses sosialisasinya belum jalan, ini sudah bulan Maret, barangkali ya, makanya tadi ada catatan, kira-kira akan seperti ini gitu. Kemudian yang kedua, pelibatan sekolah swasta dalam PPDB tahun 2021 harus jelas kriterianya. Tadi Pak Saur jelas sekali menggambarkan kondisi sekolah swasta itu yang seperti apa. Ada yang di atas negeri, ada yang setara dengan negeri, ada yang di bawah negeri. Nah, saya sih bersyukur ya sekarang itu disparitas antara satu dengan yang lainnya di sekolah negeri itu sudah mulai tidak terlalu tampak gitu ya. Artinya ini sinyalemen bagus gitu, bahwa masyarakat tidak lagi melihat di sana seperti ini, di sini seperti ini. Saya nggak mau ke sana, tapi maunya di sini gitu. Nah ini menarik gitu ya. Artinya perataan prosesnya itu sudah mulai berjalan gitu. Tetapi memang negeri di beberapa daerah punya daya tampung yang terbatas. Misalnya seperti di DKI mungkin antara 30-40% saja
di SMA ya, dari lulusan SMP. Nah ini yang menarik itu. Sementara yang misalnya 60% itu barangkali terserap di sekolah swasta, tapi sekolah swastanya juga tadi ada yang ketika tahun lalu itu dinaikkan jumlah siswa per kelasnya itu menjadi ketar-ketir gitu ya, akhirnya kekurangan karena ini ngaruhnya nanti ke mutasi dan lain-lain. Mutasi itu nanti dipenuhi gitu, jadi mungkin seperti yang disampaikan barangkali di awal oke gitu ya, tapi begitu mutasi ada yang sampai mohon maaf ada yang satu kelas pindah gitu ya. Nah ini juga menjadi masalah. Apakah per grup itu misalnya harus dipahami bahwa kelas itu betul-betul harus maksimal atau boleh harus dipenuhi terus sehingga kepala sekolah harus memenuhi. Jika tidak memenuhi maka mungkin apakah ada sanksi dan lain-lain. Atau mungkin kalimatnya dibuat maksimal sehingga kalau misalnya terpenuhnya segitu mungkin jalan dengan kondisi seperti itu supaya juga tidak merusak sistem gitu. Artinya tidak berkali-kali proses mutasi. Kemudian yang ketiga, sekolah swasta yang menerima POS tidak boleh memungut biaya tahapan pendaftaran bagaimana dengan uang pangkal. Tadi saya sudah sampaikan karena di situ disampaikan tahapan pendaftaran Ibu. Sementara di tahapan pendaftaran itu ada poin uang pangkal. Nah itu yang kemudian dipahami dalam uang pangkal itu ada posisi-posisi syarat-syarat yang harus dipenuhi termasuk misalnya pembiayaan. Nah ada barangkali saya agak berbeda gitu ya dengan kondisi, memang kondisi adil agak susah ya karena masing-masing daerah punya desain atau bonus demografinya macam-macam, kemudian fasilitasnya juga berbeda-beda gitu. Barangkali kalau di negeri waktu di DKI sudah terlaksana tahun lalu ditambah jumlah siswa per lombel, tapi juga tidak bisa membantu banyak gitu. Memang desakannya cukup kuat waktu itu. Kemudian membangun sekolah negeri baru mungkin memang butuh waktu, tetapi ini kita kan makin merasakan sebenarnya bahwa sekolah negeri itu betul-betul menjadi miliknya publik gitu, sehingga memang harus terlayani gitu. Kemudian belakangan banyak sekali sebenarnya sekolah-sekolah swasta terancam tutup gitu. Mungkin kalau dengan membangun sekolah yang baru butuh banyak biaya dan lain-lain, mungkin bisa dengan mengakuisisi. Tentu ini proses panjang, tadi disampaikan ada berbicara dengan yayasan dan lain-lain gitu ya, karena tentu ini menjadi haknya owner dari sekolah. Kemudian saya mencatat di beberapa case ya, misalnya kami di lab school itu daya tampung yang bisa kami terima hanya 20% dari jumlah pendaftar di tahun ini misalnya. Kami mengalami kenaikan cukup signifikan misalnya. Nah, sebenarnya ingin rasanya supaya bisa mewujudkan makin banyak sekolah-sekolah yang di layer setara dengan negeri dengan atau di atas negeri itu, peningkatan layanan pendidikan sekolah swasta itu perlu didorong gitu. Saya memang tidak terlalu banyak tahu tentang kondisi penggunaan bantuan operasional sekolah itu karena memang kami tidak menerima itu, tetapi barangkali ada layanan-layanan lain yang kemudian bisa meningkatkan layanan pendidikan di sekolah swasta sehingga betul-betul itu menjadi menjadi mitra yang kemudian mempunyai posisi yang kemudian juga diperhitungkan gitu oleh calon peserta didik ini. Harapannya memang kita semua seperti yang tadi Pak Saur sampaikan, bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan. Itu menarik sekali. Tetapi butuh waktu rasanya Pak ya, cukup panjang yang kemudian kita harus persiapkan segala sesuatunya. Termasuk hari ini kita bicara cukup panjang dari berbagai sisi barangkali, karena memang keragamannya luar biasa. Itu barangkali Pak Indra, Pak Bambang, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Pak Bambang, ini kayaknya kita harus ke Pak Ferdi nih sebagai komnya sekarang kan. Ya, Pak Ferdi, ada satu hal nih yang saya harus juga tanyakan ke Pak Ferdi. Saya ingat di kopi seksi kita beberapa waktu yang lalu, Pak Ferdi pernah menyampaikan dasar filosofis BOS
itu adalah negara memberikan bantuan kepada seluruh anak Indonesia. Jadi filosofinya itu bukan dalam hal misalnya terus menjadi alat untuk mengatur sekolah swasta misalnya, kan begitu. Ini kan kecenderungan jadi begitu. Sekolah swasta dilarang ini karena sudah terima bos, alasannya seperti itu. Gimana Pak? Mungkin bisa Pak Ferdi bisa memberikan gambaran sekaligus juga melihat apa yang sudah kita diskusikan secara umum. Ya, terima kasih Pak Indra. Pak Indra yang kami hormati, Pak Saur, Bu Catherine, siapa lagi tadi Pak Santoso, terus kemudian Pak Mlua, Pak Romo, kemudian beberapa teman-teman yang kami hormati, Pak Bambang. Jadi ini mungkin kelemahan kita bersama dalam berkomunikasi. Artinya setiap membuat kebijakan tidak pernah melibatkan seluruh komponen. Kita harus sadari kan. Jadi pelibatan artinya ketika ngajak membuat kebijakan ini kan tidak pernah ngajak para pelaku pembuat undang-undang di atasnya, peraturan perundang-undangan di atas. Ini menjadi koreksi kita bersama. Sehingga wajar saja setiap membuat kebijakan selalu menimbulkan polemik karena tidak mau membuka diri kan. Itu kan rumus kata orang bijak. Masalah bisa terselesaikan apabila kualitas komunikasi itu baik. Tapi rupanya kualitas komunikasi lagi-lagi kurang baik. Itu yang saya bilang. Jadi kembali lagi pertanyaan Pak Indra. Jadi di pasal 31 itu kan intinya mengenai pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar itu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar adalah yang berusia 7 sampai 15. Yang usia 6 dapat. Kan gitu. Itu kata undang-undang, bukan kata saya. Nah, sayangnya sekali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mungkin terlalu merasa pintar ketika membuat kebijakan, tidak pernah ngajak para pelaku pembuat kebijakan yang sebelumnya, atau mungkin karena sudah profesor doktor saya ngerti, mungkin yang DPR ini ataupun teman-teman yang itu yang kami menggarisbawahi. Ini tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain di dalam membuat kebijakan. Pelibatan itu sangat penting. Jadi jangan merasa hebat di dalam ini. Ya. Yang kedua, akibat itu yang tidak kalah pentingnya adalah tadi beberapa catatan. Sebenarnya tadi saya bercanda, gitu kan. Ini termasuk saya surprise nih. Pak Saur tidak kurang dari 29 kata mohon izin untuk Catherine. Ya, ini luar biasa. Biasanya Pak Saur sangat kritis ini mohon izin. Jadi ini karena mau bisa sini jadi banyak yang mohon izin kali ini Pak. Jadi habis kota dilarang sling mendahului. Itu sama dari saya ketawa kalian yang mau pasal nanti saya akan kritik kalau pasal kenceng sama saya tanya Allah tahu nggak mohon izin aja. Nah yang ketiga terkait dengan ini bentuk sosialisasi kan gitu. Nah ini kan juga kelibatannya tidak melibatkan para pemangku kepentingan. Nah bagi kami seluruh pihak, jadi intinya prinsip DPR RI apabila masih ada kegaduhan ya jangan salahkan kami untuk bersuara kan. Selama ada kegaduhan dalam pembuatan kebijakan publik jangan salahkan kami. Itu aja bagi kami kan prinsipnya itu. Masyarakat damai di hati, kemudian di sana senang di sini kami diam. Selama masih ada masalah-masalah lain tentu akan kami sikapi. Yang juga perlu dicermati Pak Indra dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati di pasal 1 butir 30 bahwa dikatakan menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Jadi tadi yang disampaikan juga oleh beberapa pembicara mengenai ini bolanya dilempar ke pemerintah daerah, betul.
Tapi jangan salah, apabila ada masalah tetap yang tanggung jawab adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Soal pembagian bola itu ke daerah itu kan ada pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan. Kalau membaca undang-undang tentang pemerintah daerah, pembagian kewenangan. Soal tanggung jawab khusus baiknya pendidikan itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini yang saya utarakan, jangan sampai ini salah tafsir. Nah, kami mohon ini juga menjadi perkembangan, tetap bukan berarti ini selesai dan kita lempar bolanya oleh tanggung jawab daerah, tidak. Tetap saja apabila ada kegaduhan, apabila ada kekhususan, Menteri yang bertanggung jawab adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Tolong baca pasal 1 Ketentuan Umum butir 30 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ini yang juga mohon di pembicaraan kita bersama. Yang ketiga dari pasal-pasal sebenarnya saya sudah juga tadi membahas, cuma tadi disampaikan. Nah, Bu Catherine, tolong juga jangan lihat di Jawa selesai 3. Jawa Selatan, saya ulangi, Jawa bagian selatan, itu skala suasananya masih banyak yang buruk. Jadi juga tidak demikian dikatakan untuk di luar Jawa. Nah, ini tolong mungkin. Nah, kali ini saya bilang mohon izin, saya akan menyebut kata-kata pasal. Mohon izin, untuk Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut. Mohon izin ya, saya akan mengutip kata-kata pasal. Jadi Bu Kevin kita aja, ayo kapan-kapan nginep Ibu seminggu di Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, ya kan? Nanti SPBD-nya saya nanggung. Uji Pak. Nah ini kenapa demikian kami utarakan? Karena ini juga bagian kenapa kami juga mau diundang oleh KIK. Kalau salah satunya itu, nah itu kan juga sudah diutarakan oleh MK ketika bicara ujian nasional, kemudian masalah yang lain kan ada karena keputusan MK final and binding itu mengatakan bahwa secara bertahap pemerintah harus melakukan pemerataan kualitas dunia pendidikan. Yang menarik adalah ini sebenarnya terkait, tapi yang memang tidak terkait dalam PDD terlangsung. Tapi yang menarik adalah berapa kelas yang rusak, berapa sekolah yang memang memiliki ruang kelas yang baik, berapa sekolah yang memiliki peralatan yang baik negeri dan swasta. Itu kan belum terpetakan dengan baik. Nah, kalau itu mungkin di SD, ya perbandingannya jauh lebih besar milik negeri atau negara. SMP sedikit lebih banyak masih pada posisi milik negeri. Tapi begitu masuk jenjang SMA dan SMK, komposisinya menarik. Untuk SMA 50%, bahkan SMK itu lebih banyak yang, ya SMK lebih banyak yang negerinya negara. Ini kan jadi menarik Bu. Yang saya katakan makanya yuk Bu Kevin kita lama-lama seminggu aja, terus nanti sampaikan ke Mas Menteri. Semua Mas Menteri juga hadir di dapurnya para anggota, dia akan kondisi objektif tentang pendidikan di Indonesia. Nah ini jangan sampai melihatnya itu cuma hanya dalam konteks geografis. Saya ulangi, dalam dunia pendidikan hanya jangan lihat konteks geografis. Sosial, ekonomi, budaya, katanya Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya juga tadi menyentil pernyataan Pak Saud, tapi itu belum titik Pak Saud Panjaitan. Ya, belum titik, katanya saya bukan Menteri Pendidikan milik negeri saja, tapi juga swasta. Saya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi lupa itu masih koma, yang saya tahu adalah masa depan, bukan masa lalu. Kan gitu. Nah, ini problem. Problemnya apa? Berarti sebenarnya dia tidak tahu tentang sejarah pendidikan daripada pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat. Gitu Pak Saud. Ya. Jadi Pak Saud juga jangan daerah, jadi itu belum titik kalimatnya. Kalimatnya belum titik, ya kan? Yang saya tahu adalah masa depan, bukan masa lalu. Jadi dia tidak tahu betapa perihnya pendidikan masyarakat dilakukan ketika Republik ini belum merdeka, kan gitu. Jadi nggak tahu sejarah pasal Panjaitan, kan gitu. Nah ini yang jadi polemik di bawah
Terakhir itu tentang sosialisasi, jadi mohon Bu Catherine, sosialisasi ini ya apa, ini kan bukan proklamasi Bu, akan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dalam kebijakan publik yang saya pelajari dari beberapa teori dan kasus Indonesia dengan geografi dan Polexosbud yang kalau kita selalu kan kita kan sama-sama semuanya sudah katanya melalui itu panas. Kan berarti ada unsur yang tadi kan ada unsur-unsur nilai Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, ada Bhinneka Tunggal Ika. Oh ya, bikin kebijakan itu juga dasarnya itu. Artinya apa? Dalam konteks sosialisasi kebijakan tidak juga bisa dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya dengan jumlah tidak kurang dari 300 termasuk madrasah ya, madrasah itu kan tidak kurang dari 361.000 sekolah di Indonesia, Asal kan 361.000 sekolah. Bagaimana yang mensosialisasikan dengan tadi juga kami dengan berkeanekaragaman pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di daerah yang mungkin tidak memiliki latar belakang dunia pendidikan. Dan itu, ini kan juga menjadi perhatian kita bersama. Itu kan juga jadi masalah. Apalagi tadi disinggung juga beberapa narasumber mengenai hal-hal seperti yang telah disampaikan, masalah takutnya itu mengenai dibuat politik praktis dan sebagainya. Saya tidak mau masuk koridor itu kewenangannya pemerintah daerah. Kalau kita sudah ngasih kewenangan itu pemerintah daerah, ya seyogyanya juga pemerintah daerah bertanggung jawab. Tapi lagi kalau terjadi kekhususan, keramaian, ya yang bertanggung jawab tetap adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai saat sekarang kan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 kan masih berlaku. Dan itu kan pemerintah baru siap untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu pada akhir tahun 2021. Jadinya ini masih berlaku. Yang juga tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah pentingnya adalah juga penafsiran yang tadi. Penafsiran yang multitafsir, kemudian berbagi, buka aja kan berbagi, kemudian juga pelibatan komponen masyarakat, kemudian juga nanti bagaimana sistemnya, apalagi sekarang dengan pandemi, sistem online tidak gampang, tidak semua daerah bisa pakai online. Saya ingatkan lagi, tidak semua daerah bisa pakai online karena gawai, karena laptop, karena jaringan, karena listrik. Nah, ini juga tolong menjadi perhatian gitu. Ini mungkin menjadi juga catatan. Ya kan? Nah, dan mungkin juga yang perlu disampaikan juga oleh kita bersama adalah kearifan lokal dari daerah, karena karakter yang budaya daerah kan kerap kali tidak terjawab. Apalagi tadi ada kalimat, walaupun saya tidak sebenarnya nama politik teknis lagi yang telah disampaikan Bapak Ibu, angka-angka tadi ya lebih dari 15%, itu bisa lebih dari minimal 15%, berarti bisa lebih dari 15%. Akhirnya juga bisa menimbulkan coklat favorit juga secara bertahap. Nah, tapi udahlah, itu tadi sudah disampaikan oleh para pembicara yang lain, tadi kalau nggak salah oleh Pak Basudi, oleh teman-teman narasumber. Itu saja Pak catatannya, tapi yang jelas bantuan operasional solar pendidikan itu hak bagi peserta didik warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai 15. Itu Undang-Undang Dasar yang diperjelas oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Umur 6 tahun itu dapat. Jadi kita mengacu pada Undang-Undang Sistem Undang-Undang Dasar, karena dikatakan dalam Undang-Undang Dasar itu pasal 31 dikatakan adalah pendidikan dasar. Definisi pendidikan dasar dipertegas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan dasar yang berusia 7 sampai 15. Ataupun dalam konteks jenjang adalah jenjang SD sampai SMP. 6 tahun itu adalah kategori dapat. Itu saja yang gambarannya. Tapi surprise ini Bu Catherine mau datang, tapi mungkin karena substansinya bukan substansi kurikulum dan tata jalan. Substansi kurikulum dan tata jalan mungkin Bu Catherine juga hadir atau di mana hadir. Kita kasihan sama Bu Catherine, kita kasihan sama Bu Catherine kan.
teman saya juga. Kan ini Bu Catherine kan teman baik kita kan. Nah, tapi karena teman baik, supaya juga sampaikan ke Mas Menteri ya kualitas komunikasi ini ditingkatkan kan, supaya nanti lebih baik dalam dunia pendidikan dan jangan takut bertatap muka dengan orang. Masa Pak Presiden ngasih contoh, masa menterinya takut ya kan kita mendukung programnya Pak Jokowi kan SDM unggul, tapi kok menterinya tidak kurang cepat merespon apa yang disampaikan oleh tujuan Pak Presiden yang mulia Pak Jokowi. Terima kasih Pak Indra dan mohon maaf apabila ada yang berkenan, tapi teman-teman yang kami sampaikan adalah dengan niat baik dan tulus untuk memperbaiki dunia pendidikan yang kondisinya kalau dibiarkan akan menurun kalau tidak kita ambil sikap yang lebih tepat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Indra, boleh sedikit Pak Indra? Dikit aja ya. Jadi pesan, bentar Pak, bentar ya. Jadi pesannya Pak Ferdi saya pastikan dulu ya. Untuk urusan pendidikan, Mendikbud dan jajarannya nggak boleh ghosting Pak, walaupun lagi tren. Ya. Ya. Silakan. Saya senang. Saya senang Bu Catherine sudah menyampaikan pandangan beberapa catatan pendidikan. Dari pemerintah daerah sering menyampaikan aduan bahwa ternyata PPDB jadi persoalan. Negeri dan swasta saling berebutan. Pak Ferdi, ini jadi PR kita bersama-sama, tidak hanya daerah tetapi juga pusat seperti itu. Kami senang, itulah yang menjadi catatan. Sekali lagi Bu Catherine kami tegaskan bahwa daerah itu sering salah paham karena swasta itu ada 3 papan. Di sisi persoalan. Bawah, menengah, dan di atas yang mendulang. Kalau swasta mendulang, mereka itu pasti kepanasan. Tapi kalau swasta yang sebagian yang pas-pasan, yang ngos-ngosan, kurang diperhitungkan, kurang disampaikan, bahkan ditengarai, kurang diperhatikan. Itulah seringnya terjadi kesalahpahaman. Bu Catherine, sampan sudah, rakit sudah, yang belum hanya baterainya. Permendikbud sudah, webinar sudah, yang belum kebijakan Pemda. Terutama kebijakan zonasinya, kebijakan rombelnya, kebijakan perlibatan swastanya, kebijakan membuka sesinya, kebijakan PPDB-nya. Bu Catherine, yang di lembah datang mendaki, yang di bukit datang menurun. Pada Bu Catherine, rekomendasi kami beri, mohon maaf kalau kami ini kurang santun. Kami yakin Bu Catherine adalah pejabat pemberani, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ferdi. Buktinya berkenan hadir hari ini. Kalau Ibu akan sosialisasi kabupaten, provinsi, mohon sampaikan salam kami yang tadi berupa rekomendasi. Syukur-syukur kalau kami bisa ikut mendampingi. Tapi kami diingatkan senior kami, Prof. Badawi, kalau tidak diundang, haram hukumnya datang. Diundang menjadi wajib sepanjang tidak ada halangan. Sayang tumbang mencari makan, terbang rendah di atas kali, sekolah swasta kami titipkan pada Bu Catherine dan Pak Ferdi. Sekali lagi Bu Catherine, sampah sudah, rakit sudah, yang belum hanya baterainya, Permendikbud sudah, sosialisasi sudah, yang belum pemerintah daerahnya. Kami garis bawahi Bu Catherine, pemerintah daerahnya. Bagaimana interpretasi mereka? Jangan lupa diingatkan Pak Bardiansyah yang sangat tahu sejarah. Apapun makanannya, minumannya teh botol, apapun kebijakan PPDB-nya, Mendikbud penanggung jawabnya. Kan PPDB-nya permasalahan lebih banyak di swasta. Padahal semua sekolah ini sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Mbak Catherine, ini kata Pak Ferdi, ini bukan proklamasi. Bagaimana disampaikan Pak Ferdi? Tapi Pak Ferdi 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Tepat dan bermartabat, bulat, sehat, makrifat. Jadi sekali lagi di sini ada legislatif dan ada eksekutif. Keduanya sangat kreatif. Swasta kami titip. Anak gajah makan sirih. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa. Terima kasih Saul, Pak Ferdi. Pak Bambang, kita punya beberapa tamu lagi nih di. Oh boleh. Kita punya waktu sedikit ya. Kami undang mungkin Bu Retno kalau mau menyampaikan, karena Bu Retno ini biasanya urusan PPDB bagian yang juga direpotin. Dilaporin terus kan begitu. Nah, ini apa Bu Retno masih berada di ingin silakan Bu Retno. Halo Bu Retno, masih monitor kah? Atau Bu Aulia memberikan pandangan sedikit mungkin? Masukannya Bu? Ya, Bu Aulia silakan. Ya, terima kasih kesempatannya kepada Sasaki Dekan Kawan. Bukan perdebatan tahun lalu itu adalah Dikbud punya pemetaan tentang ketersediaan sekolah dan murid, tapi di daerah tidak membuat pemetaan itu diadaptasi di UKED. Jadi kami pernah bantu 2 daerah, Sleman sama Depok, untuk melayarkan ketersediaan sekolah, murid lulusan murid, terus mobilitas, ya, kecamatan dan kabupaten, gitu, dan provinsi itu bukan kecamatan dan kabupaten wali kota, sehingga mereka bisa melihat mana sekolah yang tidak punya di kecamatannya itu tidak punya sekolah lanjutan bukan. Nah, itu Sleman loh bukan. Istilahnya dekat dengan DIY, kota besar juga. Dan itu terjadi dan kami mengajak teman-teman di daerah untuk membuat itu bersama teman-teman geografi, teman-teman cinta alam seperti itu ya. Dan kebetulan yang menanyakan itu adalah rekan dari Pemda sendiri, tapi bukan dari Dinas Pendidikan. Begitu ditanyakan ke Dinas Pendidikan tidak ada pemetaannya, sehingga kami bantu untuk sehingga kami bantu untuk melayarkan itu. Jadi ada 4 layer kita gabungkan jadi satu sehingga terlihat mana sekolah yang lebih dekat dengan tetangganya, mana kabupaten tetangganya atau kota tetangganya seperti itu. Di Depok itu kami buatkan karena waktu itu tahun lalu waktu itu ada satu sekolah buket yang sama sekali tidak punya sekolah lanjutan di situ dan mereka setelah PBDB selesai, jenazah selesai, murid-muridnya satu sekolah itu tidak dapat sekolah buket. Demikian buket. Nah, pertanyaan saya, apakah Pemda itu sudah disiapkan bagaimana membuat peta dengan 3-4 layer tersebut buket? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aulia. Terakhir ini inisiatif sendiri ya Bu Aulia tahun lalu. Iya. Pertanyaannya kita akhirnya membantu teman-teman di daerah. Iya, bisa dicontoh. Oke, ada tanggapan dari Bu Irjen? Oke, baik, terima kasih masukannya Mas Anu tadi ya. Memang bayangan kami kalau daftar ulang biaya daftar ulangnya apa ya? Tapi kalau ulang uang pangkal itu kan tidak masuk biaya daftar ulang. Mungkin pembayarannya pas daftar ulang ya. Tapi yang kita sebut bayar daftar yang namanya daftar ulang kan hanya menyatakan bahwa dia akan tetap sekolah di situ gitu ya. Ya mungkin apa namanya strategi mekanisme pembayarannya saja yang perlu diatur ya. Menurut saya di situ. Tapi kalau untuk daftar ulang saya rasa memang tidak ada biaya yang dibutuhkan. Tapi mungkin ketika daftar ulang di situ ada komitmen gitu kan, ada komitmen untuk pembayaran uang pangkal sebagian tersebutnya. Yang kedua, tadi memang ini PR kita mengenai pelibatan sekolah swasta yang gajian ini dan PR kita bersama bagaimana sekolah swasta yang tidak bermutu gitu ya. Memang tadi sampaikan Pak Basar jelas bahwa sebenarnya seharusnya ya sama seperti kalau saya selalu bilang sama seperti kita beli BBM ya, yang merasa kita mampu kita belilah yang Pertamax gitu ya. Kalau kita tidak mampu kita persilahkan saudara-saudara kita yang menikmati yang subsidi dan demikian juga dengan sekolah swasta dan sekolah negeri kan seperti itu seharusnya karena memang negara belum bisa membiayai, belum bisa melaksanakan posisi 100% karena keterbatasan APBN kita, jadi tetap ada skala prioritas. Jadi mengenai tampung ini juga menjadi PR sekali lagi yang kami terus akan menggaungkan
bagaimana tadi tidak ada lagi peruntutan-peruntutan ya, dan memang kita di standar nasional ini juga menjadi PR mengenai rombel ya Pak, mengenai rombel seperti apa gitu, karena tadi ya juga jelas bahwa maksimal 36 dengan yang lebih dari 36 bukan berarti lebih jelek kualitasnya, dan ini banyak sekali variabel yang menentukan kualitas sekolah, bahkan hanya dari jumlah rombel ini juga masih menjadi kajian dan perbaikan regulasi terkait dengan standar nasional yang sebentar lagi akan diundangkan. Lalu masukan dari Pak Ferdi luar biasa, tentu saja sekali lagi saya sangat mengapresiasi acara ini. Peta jalan dan kurikulum saya tidak bisa hadir karena belum dalam bentuk regulasi, sehingga saya belum bisa masuk sebagai posisi saya. Posisi saya di sini juga bukan sebagai dirjen, tapi sebagai PLT staf ahli regulasi Pak Indra ya. Jadi kalau sebagai dirjen nanti orang bingung kenapa dirjen kok ikut begini ya. Tapi sebagai Bapak PLT staf ahli regulasi yang memang setelah menjadi regulasi, saya bisa menyampaikan beberapa arah kebijakan kementerian yang sudah diundangkan. Tapi kalau dulu memang bukan saya Pak Ferdi, ya bukan saya, nanti saya salah bicara lagi kan, karena itu adalah fungsi dari teman-teman yang utama. Dan tentu saja masukan itu sudah kami sampaikan ya, kebetulan karena saya sebagai PLT staf ahli juga tidak bisa menyelenggarakan sosialisasi, tapi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya pelibatan itu sudah harus mulai dari publik. Saya pada waktu yang diundang juga hanya sebagai yang terundang sebagai narasumber oleh Pak Udasman ketika uji RPM ini. Jadi memang bayangan saya pelibatan sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah swasta yang sangat besar ya, karena kami tidak mungkin melibatkan semua jenis sekolah swasta dan publik, tapi minimal sekolah swasta yang terbesar di suatu daerah itu diundang untuk mewakili kepentingan sekolah swasta. Dan itu memang dilaksanakan secara daring, jadi tentu saja kami punya keterbatasan. Teman-teman yang utama yang saya teruskan tadi Pak Chandra sudah WA saya, dan saya sudah teruskan ke teman-teman panitia untuk sosialisasi melibatkan perwakilan sekolah swasta terbesar, karena memang kami rupanya panitia dibatasi dengan jumlah yang harus hadir di dalam ruangan yang disiapkan ya. Jadi memang saya sudah minimal sekolah swasta terbesar di daerah-daerah tersebut yang terundang dan perwakilan dinasnya ikut diundang sudah saya teruskan. Jadi monggo saja kalau Bapak Ibu yang hadir ya ingin meneruskan ke saya, mau kontak siapa, ini masih hari Minggu ya, acaranya masih Selasa, masih ada waktu, silakan nanti untuk WA ke saya untuk menyampaikan kira-kira siapa yang akan kami undang di Makassar ya, perwakilan Timur, dan juga di Surabaya yang perwakilan Jawa. Mungkin silakan nanti kalau bisa diteruskan ke saya, sudah saya teruskan ke panitia ya, karena saya bukan panitia ya, tapi saya akan teruskan. Jadi ya Bu Alia, ini memang PR LPMP yang harus saya sampaikan. Memang kami sudah minta kepada daerah ya yang sudah melaporkan peta zonasinya itu ya dilakukan pemetaan untuk dibantu ya Bu Alia, karena memang sampai sekarang ya seperti Sumatera Utara saja kita punya Pak Saur ya, teman saya juga tuh ya, itu kemarin juga laporan dari NKKS-nya yang menyampaikan mereka sampai sekarang masih kekurangan SMA ya. Bayangkan Sumatera Utara ya, daerah Medan, jadi Medan dan perbatasannya masih kekurangan SMA. Jadi saya selalu katakan kalau memang tidak melibatkan, sudah tidak ada sekolah swasta di situ, lalu tidak menambah SMA, maka kebijakan ini bukan masalah mengenai PPDB, masalah kebijakannya ya, tapi timbul dari pemerintahnya yang masih kurang ya untuk menambah sekolah. Kalau memang kita sudah melibatkan teman-teman swasta, itu yang selalu saya sampaikan. Jadi saya minta memang kepada pemerintah daerah setiap tahun untuk melihat progresnya, berapa daya tampung yang ada dan berapa yang tidak tertampung. Lalu solusi ke depannya seperti apa? Itu yang selalu kami minta kepada pemerintah daerah untuk pemetaan tersebut. Jadi sesuai dengan temuan SPM, mereka harus memiliki progres pemetaan SPM bidang pendidikan itu harus mengalami progres, tidak boleh stuck. Dan ini ada evaluasi kami bersama dengan dinas. Dan mudah-mudahan nanti Olga ini PR berikutnya dengan teman-teman LPMP ya untuk bisa membantu daerah untuk membuat peta pemetaan SPM. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Catherine atas penjelasannya. Dan tadi Bu, jadi kalau ngajak sekolah swasta jangan cuma yang satu itu aja, yang lain juga diajak ya. Siap. Pokoknya diinfokan ke saya teruskan Pak Indra kan? Ya. Kalau teruskan saya kan nggak susah kan? Masih teruskan. Oke. Pak ini udah lewat kerasa ya? Nggak kerasa kalau udah bicara ini, nggak kerasa.
Tapi karena waktu sudah sesuai dengan target kita, sebentar Mas. Ya, siapa? Gimana Pak Basar? Ini saya tadi salah persepsi ya. Saya pikir tadi, sebetulnya kan narasumber menyiapkan ada beberapa yang baru. Tadi persepsi saya menanggapi itu saja ya. Teman-teman semua tadi sudah presentasi. Kita isi sebentar aja. Kalau kita bicara mutu Mas Indra, itu ada dua blok yang menentukan. Blok pertama adalah blok sekolah swasta dan yang kedua adalah blok sekolah negeri. Kalau sekolah negeri aja diurus, nilainya tinggi, nggak ada artinya karena melorot di suatu persentase sekolah swasta. Begitu juga sebaliknya, apalagi jumlah swasta lebih besar di sekolah negeri, terutama SDA. Jadi percuma pemerintah ini meningkatkan mutu sekolah negeri sendiri, kemudian swasta tertinggal. Karena nanti persentase tetap saja untuk pendidikan usia ini susah diangkat. Nah sekarang kita lihat sumber dananya. Kalau sekolah negeri kan sumber dananya APBN, APBD. Kemudian sekolah swasta masyarakat. Kan begitu. Nah sekolah swasta ini sumber masyarakat itu adalah dari anak-anak uang SPP-nya itu tadi. Dan berarti dari jumlah murid. Nah sekarang kita lihat misalnya permasalahan sekolah negeri. Sekolah negeri itu misalnya adalah gurunya kurang sekali. Fasilitas banyak yang rusak. Kemudian jumlah siswa tiap tahun ada pembukaan uang kelas baru, kebijakan daerah. Tadi kan ada undang-undang daerah. Kemudian juga dipolitisir di tingkat daerah itu, ya. DPR minta diberikan sekolah negeri lagi. Ini yang terjadi di lapangan. Jadi apa yang terjadi dua masalah ini? Sekolah negeri itu sarana prasarananya terbatas karena dana APBN juga terbatas. Gurunya semakin kurang, gitu kan? Sarana-prasarana juga menambah tingkat usahanya tinggi. Bagaimana kita mau meningkatkan mutu? Muridnya banyak. Bahkan itu ada lab dipakai untuk menambah daya tampung. Karena mengejar IPK itu. Nah, kita lihat dari blok swasta. Blok swasta ini muridnya sebagian sedikit. Kalau muridnya sedikit, uangnya sedikit, bagaimana kita membangun mutu itu negeri? Jadi negeri tidak akan mungkin mutunya naik dengan guru semakin kurang, fasilitasnya terbatas, karena APBD terbatas. Kita 20% sebagaimana Pak Indra katakan kemarin itu 20% itu kan di atas kertas. Di lapangan itu yang dipakai untuk Kemendikbud itu kan hanya berapa persen. Jadi bagaimana mungkin kita mengharapkan mutu dari dua blok ini? Sekolah swasta muridnya dikit, duitnya dikit, gaji gurunya dikit. Bagaimana kita mau meningkatkan mutu? Sekolah negeri muridnya banyak, gurunya dikit, fasilitasnya kurang. Bagaimana kita mengharapkan mutu? Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan supaya mutu pendidikan kita ini, waduh, enggak. Dari mana kita bisa meyakinkan mutu pendidikan bisa kita angkat secara cepat kalau dua blok ini tidak menjadi perhatian kita? Jadi menurut saya adalah di sini. Kalau dalam kaidah Islam yang saya tahu, Mas Indra, adalah ketika negara kekurangan dana, ketika negara kehabisan uang, maka orang kaya harus memberi kontribusi dalam pembangunan negara. Nah inilah swasta. Sebetulnya kita saya menarik sekali di buka tren tadi. Ngapain negeri itu diperbanyak kalau kemampuan negeri terbatas gurunya gitu loh. Biarkan swasta lebih besar muridnya supaya mereka bisa mengumpulkan modal, bisa membuat sekolah-sekolah bermutu. Nggak ada sekolah swasta yang bisa modal kalau muridnya sedikit. Jadi sebenarnya kalau kita mau jaga mutu, pemerintah sudahlah terimalah murid sesuai dengan fasilitas yang ada, sesuai dengan guru yang ada. Bayangkan negeri sekarang kekurangan guru berapa, pemerintah mengatakan kan hampir 1 juta yang kekurangan guru itu. Nah bagaimana ini? Nah mari ada suatu negara di luar negeri itu khusus nampung yang tidak tertampung di swasta itu. Sekolah negeri ini adalah anak-anak yang keluarga yang kita katakan tidak beruntung secara ekonomi. Ini diurus betul aja betulnya. Betul kata Ibu Katrin tadi. Nah yang kaya saya ini silakanlah masuk sekolahnya. Ya pelita harapan masuk karena orang tua. Nah, jadi ini bisa kalau negeri hanya dikelola pemerintah jumlahnya sedikit, dananya sedikit, dana bisa kita maksimalkan. Nah, jadi setuju tadi dikasih oleh Ibu Katrin, ada daerah terutama SD itu sudah banyak yang ditutup. Saya kira betul itu. Ya, jadi pemerintah menerima murid itu sesuaikanlah dengan kemampuan gurunya, sesuai dengan sarana prasarananya. Nah, sisanya itu
Itulah kerjasama dengan partner kita yaitu sekolah swasta. Biarkan murid mereka banyak, dengan banyak murid banyak uang. Tinggal pemerintah bikin standar. Kalau kamu swasta tidak bisa bikin standar ini, ditarik surat izinnya. Saya juga kayak begitu. Jadi jangan pemerintah tidak ada duit, yaitu terbatas duitnya, nerima murid diperbanyak, hanya sisa 3 IPK. Nah, swasta makin sengsara lagi, muridnya banyak, daripada duitnya tidak ada, akhirnya gaji izinnya tidak terbayar. Saya kira itu kira-kira itu sampai kita. Terima kasih. Ya, tentunya ampun ya Pak Indra ya dengan tadi Romo Darmin itu. Jadi bantuan khusus untuk sekolah. Jadi ya masuk ke sekolah swasta dibantu. Jadi nggak usah membuka ini baru ya. Ya, oke. Iya, saya malah sebetulnya beberapa kali nulis Pak di chapter ya, sekolah piagam, chapter sekolah negeri kan banyak tuh yang jadi sekolahnya dikelola swasta tapi anggarannya dari pemerintah. Ya, dan juga ya dan juga saya juga masih bingung kenapa ya sekolah negeri kita tuh nggak dijadiin satker gitu. Ya kan jadi masih berharap dari bos kan begitu. Kalau satker kan udah tanggung jawab pemerintah. Tapi kita akan diskusi ini di waktu yang lain. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:15. Kami ucapkan terima kasih pada para narasumber. Boleh kasih pantun. Silakan Pak Ferdi. Iya, kita hadir di acara dunia pendidikan dan kebudayaan karena pantun sudah menjadi warisan budaya tak benda di dunia, masa nggak boleh pantun satu aja. Ya. Saya mulai ya Pak. Jika kalau nanti bertemu si Agung, sampaikan salamku kepadanya. Jika kau nanti engkau pun masih bingung, tanyakan saja pada ahlinya. Terima kasih. Harus balas Ibu Catherine, balas. Saya tidak ada saya mau belajar dulu ya. Ferdi ini K10. Jadi darahnya itu komisi 10 dari dulu udah 5 periode jadi komisi 10 ini. Iya betul Pak. Ahlinya ya. Ahli di komisi 10 Pak Ferdi. Karena ahli pantun lagi. Oke, terima kasih Bu Katrin, terima kasih Pak Ferdi yang selalu setia mendukung dan memberikan masukannya di acara multiseksi. Terima kasih Prof. Baidowi, Isaur Panjaitan, Romo Darmin, Pak David Chandra, Pak Bashar, kemudian Pak Ano, dan juga Bu Aulia, Bu Retno sudah bergabung, juga Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk hadir dalam cerita hari ini. Tidak lupa terima kasih juga pada Pak Zanifar dan Epson mendukung kegiatan kali ini. Kami akan segera undur diri. Pak Bambang, silakan ditutup. Terima kasih pada Bapak Ibu membicarakan pendidikan tiada akhirnya, karena pendidikan itu menentukan masa depan bangsa kita. Amin. Itu Mas Indra. Ya, kita tutup kegiatan kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.